Tadi udah melek, malah udah nyampe Serong. Bayar ya? Jalan lumayan jauh ya. Kalau PGA jangan lari, takut itu agak kurang. Kalau PGA-nya, kalau PGA, sambal PGA yang buat untuk kabut juga satu, kalau pakai. Astagfirullahaladzim. Halo. Untuk registrasi terlebih dahulu. Ini baca. Enggak. Coba bicara dari Keren. Tinggal. Ya Elham. Elham ngapa? Kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga detik ini kita masih diberi rahmat. Dengan penuh kebahagiaan atas nikmat tersebut, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara workshop ini. Salawat serta salam dan beliaulah Khatibul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat menghadiri workshop ini. Tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, cari pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku.
semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sambutan dari Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ini alhamdulillah acara sudah berjalan ya, alhamdulillah. Nah, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan, apresiasi yang sangat-sangat luar biasa saya sampaikan kepada rekan-rekan teknisi semua, kepada kalian semua, terutama kepada abang saya, Bang Bayu, atas supportnya, juga dengan Pak Guru Ilham, ada Pak Aryo di sini, ada Pak Yuli, ada guru saya Pak Arya, Pak Anto, tidak lupa, dan lain-lain semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini di acara ini. Mudah-mudahan acara ini menjadi sarana bagi kita untuk menjadi tali silaturahmi. Untuk sementara ini acara ini saya tidak membuka untuk umum. Jadi saya hanya merangkul beberapa lembaga pendidikan service handphone ya yang terdekat dulu. Ke depan insya Allah acara ini akan kita buka untuk umum. Karena memang sejarahnya acara ini adalah acara NSA setiap bulannya. Setiap bulannya hanya ada support dari Orion. Nah, kenapa nggak kita buat lebih besar lagi? Aku teman-teman yang terdekat. Artinya biar di sini ada gambaran bahwa kita sesama lembaga akademi tidak saling berseteru, tidak saling bersaingan. Itu juga mungkin bisa menjadi contoh juga rekan-rekan di sekitar kita juga bahwa ini kalau menurut kata guru saya bukan zamannya lagi sikut-sikutan, tapi zamannya lagi berkolaborasi. Pak Arjo, ajaran dari Pak Arjo. Sedikit saya bicara mengenai peluang. Apa sih yang dimaksud dengan peluang? Peluang bagi saya adalah di mana ketika orang lain tidak bisa, kita bisa mengerjakannya. Terus keterkaitannya apa dengan hal ini? Dengan pada saat ini, kalau bagi saya pribadi, saya sedang mencari peluang tersebut. Artinya, saya sedang ingin belajar mengenai pemahaman tentang tracking jalur, mengenai pembahasan tentang bisnisnya, bagaimana strategi bisnisnya nanti akan disampaikan oleh Automen dan Bank Raya, bagaimana untuk pengerjaan CPU oleh guru saya Pak Ilham, dan bagaimana cara mengetahui layer-layer oleh guru saya juga Bang Andi. Nah, itu salah satu cara agar kita makin mendapatkan peluang tersebut. Karena untuk saat ini permasalahan di service handphone ketika kita hanya mengerjakan UI, user interface, LCD, dan baterai, ini mohon maaf, peluang kita semakin kecil. Tetapi misalkan kita bisa pekerjaan yang lebih expert untuk di level 3, level 4 seperti guru saya yang kerjakan CPU dan RAM, sekali congkel aja 1,8. Benar Pak Guru ya? itu yang menjadikan kita niat kesini adalah untuk mencari tahu atau menambah potensi-potensi untuk mendapatkan peluang tersebut. Jadi mari kita simak sama-sama pembelajaran dari guru-guru terkait. Ini semua daging. Siapkan
mental, siapkan pikiran, fokus pada materi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara One Day Workshop Nguber Orion Goes to Academy. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam acara ini, dan semoga acara ini akan menjadi acara yang berkesinambungan dan memberikan manfaat buat kita semua. Ya, terima kasih sekali juga kepada panitia dan seluruh peserta yang sudah hadir. Ya, kami dari Orion juga saat ini bagi teman-teman menginformasikan juga bagi teman-teman yang belum memiliki Orion, ada? Semuanya nggak ada? Ada? Udah punya semua? Belum. Hah? Belum. Ada apa belum? Hah? Habis. Masalah. Terima kasih banyak ya. Saya cuma ngucapin ini bagi yang sudah menggunakan Orion, terima kasih. Jadi mau diperpanjang? Mau? Emang bisanya apa Orion? Katanya ribet, benar nggak? Ribet kali. Ribet apa simpel? Simpel apa ribet? Ya, mudah nggak? Ya, nanti teman-teman Orion juga insya Allah diberikan waktu sama panitia. Terima kasih banyak untuk dapat memberikan sedikit informasi ya Pak, ya untuk teman-teman semua. Insya Allah dari tim Orion juga akan memberikan aktivasi ya gratis buat teman-teman di sini. Terima kasih teman-teman juga kepada panitia ya. Terima kasihnya kepada panitia Pak Denny khususnya dan teman-teman panitia ya. Karena tanpa mereka ya kalian juga nggak dapat ya, karena dengan beliau mengadakan acara ini kita bisa dapatkan aktivasi Orion ya. Nanti bisa tinggal hubungi Pak Denny ya. Pak Denny ya. Ya nanti hubungi Pak Denny, insya Allah akan mendapatkan aktivasi Orion ya. Yang belum punya, yang udah punya ya udah habisin dulu. Nah nanti yang udah punya tugasnya nanti tanya ya, yang bingung atau yang ingin di request silakan ya, tanyakan langsung aja ya, karena kami ada dengan kalian ya, tanpa ada kalian kami bukan apa-apa ya, betul kan? Ya, jadi kami juga berterima kasih sekali ya bila teman-teman di sini semua bisa mengajukan ke request ya, masalahnya di mana atau ada yang belum ada di Orion nih Pak, tambahin boleh, silakan ya Pak. Tapi welcome ya bagi teman-teman yang ingin nambahin. Pak biar enak Pak tambahin ini Pak, silakan ya. Dari Pak Ilham juga dari iPhone-nya silakan ya. Kami terbuka buat semua ya. Bagi trainer juga, itu ada guru Arya ya. Insya Allah yang butuh apa nanti insya Allah kita siapkan. Oke. Demikian kayaknya nggak panjang, ada tambahan lagi Pak? Mungkin terima kasih untuk teman-teman semua yang selama ini telah mendukung Orion yang masih baru ini, sehingga masih butuh banyak dinasehati, masih butuh banyak diberikan masukan-masukan, masih banyak dikritik sehingga bisa lebih berkembang, lebih baik lagi. Mungkin
itu. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja luar biasa sehingga acara ini bisa berjalan dan semoga lancar sampai nanti akhir selesai. Tambah sedikit lagi terakhir biar semangat, bantu berdiri sebentar. Kita biar segar-segar, kita stretching dulu ya. Mohon maaf nih sebelumnya nih ya, mohon maaf nih, bukan dikerjain tapi ngerjain. Ya, kita stretching dulu ya. Biasanya kita pagi-pagi lemas, ngantuk, kita stretching dulu ya dengan cara imajinasi aja. Jadi tepuk Orion berarti tepuk Orion berarti mana? Lu tendang dulu 2 3 Tuh 2 3 oh. Satu 2 3 3 tuh 2 3 oh. Terus ri tuh 2 3 apa ri yang kiri. Terus 1 2 3 oh Orion. Woi, sambutan doang, woi. Hah? Coba ya. Tepuk Orion. Tuh 2 3 Oh. Tuh 2 3 ri. Tuh 2 3 Orion. Lagi sekali lagi ya biar semangat ya. Tepuk Orion. Tuh 2 3 oh. Tuh 2 3 ri. Tuh 2 3 Orion. Oke, terima kasih semangatnya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 plus. Oh iya. Iya. Cuma buat ngerekam doang, pakai nggak bisa itu. Iya. Ini pakai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia, khususnya kepada Pak Denny, guru saya, telah memberikan kesempatan kepada CSA tim untuk memberi kesempatan 2 kata. Tidak lupa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat ya. Jadi kita bisa hadir ke sini. Di sini saya selaku wakil dari tim CSA mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas diselenggarakan acara One Day Workshop Mubar Orion Goes to Academy. Di sini saya mengusulkan kalau bisa acara ini terus berkelanjutan, jadi enggak di Bekasi atau di NS aja. Di sini kan ada Orion, ada Unicor, ada BTA, jadi masing-masing tempat itu mengadakan acara, jadi tetap berkelanjutan. Yang dibilang guru saya Pak Denny dan Pak Aryo nih, udah bukan zaman yang kita gontok-gontokan. Kita sekarang saling support untuk bukan buat diri kita ya, untuk memajukan anak negeri kita, karena untuk zaman sekarang itu hanya kalau lulusan sekolah hanya mengandalkan ijazah itu nggak ada apa-apanya, paling banter jadi pegawai SPG kalau kita nggak punya skill atau keahlian. Di sini saya minta pada angkatan tim akademik, ayo kita saling support, saling berbagi. Apabila ada siswa mungkin kejauhan dari Bekasi, dia mau daftarnya ke CSA, ya kita arahin ke Pak Denny. Mungkin yang dari Tangerang, dari Tangerang, dia mau daftar ke Bekasi, kita arahinnya ke Pak Denny. Begitu juga dari Bogor, mau daftar ke Tangerang, kita arahinnya ke BTA. Jadi kita nggak ada saling motor-motorkan, kita saling support. Karena tim akademi ini pelatihan ini yang saya tahu ya saudara semua kita ya pelatihan ya, kita tuh semua teman, jadi udah bukan zamannya sekarang kita kotor-kotoran. Bagaimana kita memajukan teknisi-teknisi bangsa Indonesia.
Saya kira itu aja. Permintaan saya kalau bisa acara seperti ini terus berkelanjutan. Jadi bukan untuk hari ini aja. Jadi ini dimulai dan permulaan dari awal di sini. Dan kedepannya terus berlanjut, acara ini diadakan terus. Insya Allah nanti juga saya udah komitmen sama tim saya juga kedepannya akan mengadakan juga acara seperti ini. Insya Allah saya juga mohon dukungan dari kawan-kawan semua, dari tim akademi semua, terutama paling support dari tim Orion ya, Mas Bayu, itu abang saya dari zaman saya masih bikinin kopi. Saya kira itu aja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari BTA Bogor Tech Academy sangat mengapresiasi ya acara One Day Workshop Bogor Orion Gustu Academy. Kenapa Bogor itu sangat mengapresiasi? Karena BTA itu bisa dibilang baru, Pak. BTA itu baru lahir di tahun kemarin ya. Lembaga pelatihan kita mendidik teknisi yang lebih profesional gitu kan, yang punya keahlian khusus gitu, terutama dari basic gitu kan. Start basicnya, kalau kita nggak punya basic gimana kita mau jenjang yang lebih atas lagi gitu. Nah, bentuk apresiasinya ini kita itu dalam artian gini, kita punya teknisi-teknisi di wilayah yang harus kita support gitu kan. Kita harus selalu mensupport dalam bentuk entah belajar bareng kita di wilayah gitu. Dan misalnya ada teknisi untuk ikut pelatihan yang tadi dibilang itu, ada teknisi yang dari Bogor, dia nyaman, pernah saya ngobrol sama dia, dia nyaman di Bekasi, bukan berarti di Bogor nggak bagus gitu, karena ada kenyamanan sendiri. Nah, karena kita udah bersatu ya Pak Dini ya, di momen ini dinyatakan lembaga pelatihan yang tertera di sini, kita udah satu persepsi ya Pak Dini, satu pemikiran. Yang tadi Bang Iqbal bilang, kita nggak ada lagi untuk bertolak, itu sangat setuju saya gitu. Nggak ada lagi persaingan di medsos itu, kita saling menjatuhkan, kita saling support. Sama harapan saya di selanjutnya itu akan ada workshop, One Day Workshop khusus alumni dari pelatihan-pelatihan di wilayah. Dan kalau bisa nanti ada di wilayah lain yang punya lembaga pelatihan bisa bergabung ke kita, gitu kan. Kita saling support. Dan di sini kan ada unicorn yang memiliki lembaga pelatihan besar dan nasional, Pak. Menurut saya unicorn itu banyak menciptakan teknisi yang disebar ke seluruh Indonesia. Saya sangat mencontoh lah gitu kan, bisa sebesar itu gitu. Ya mudah-mudahan kami yang kecil ini bisa ikut dan bisa berkembang lebih besar gitu. Harapan saya itu kita bisa lebih solid gitu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya teknisi itu jadi suatu profesi yang lebih dihargai gitu, lebih dihargai di mata masyarakat gitu kan, ataupun lembaga gitu. Yang penting kita intinya harus tetap solid. Coba boleh kita buat satu semangat untuk penyemangat ya, kita bisa modalnya ya gitu kan. Ya ini apa Pak? Yang buat kita semangat gitu Pak. Jadi gini, kalau saya bilang teknisi ponsel, jawabnya profesional, tangannya ke atas. Saya mulai ya, 1, 2, 3. Teknisi ponsel. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya Pak Budi ya dari Orion, Bang Menteri ya dari Automen, kemudian Bang Ciko yang baru datang, selamat datang. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya satu momen ya, baru pertama kali tercetus ini sebuah ide dari lembaga-lembaga yang bersatu didukung dengan Orion ya. Terima kasih sekali dan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang bisa menghadiri di acara ini, terutama luar biasa ya untuk panitia, kemudian untuk yang Orion tentunya yang mendukung kita di teknisi-teknisi ya, nanti dengan Orion, apalagi nanti ada Automen juga nanti. Terima kasih kehadirannya ya. Terima kasih. Saya perkenalkan, mungkin yang belum kenal, yang sudah kenal juga alhamdulillah. Saya Aryo dari Unicorn Lab, kebetulan di pelatihan di Condet, saat ini masih di Condet ya. Nanti kemungkinan beberapa waktu lalu nanti akan di area Depok sama di area Karawang. Terima kasih kepada semua teman-teman yang saat ini tentunya mempunyai antusias ya, semangat yang luar biasa dengan datang meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Ide yang sangat bagus dari Pak Denny NSA ya, tercetusnya ide bagaimana kita mempersatukan dari lembaga-lembaga pelatihan ini, baik CSA, BTA maupun universe. Sebenarnya kalau saya koreksi ya Pak ya, sebenarnya kita nggak ada gontok-gontokan Pak ya, nggak ada gontok-gontokan, semuanya baik-baik saja. Cuma kita mungkin akan menyatukan visi dan misi lagi ya, terutama ada sebuah potensi-potensi dan peluang-peluang yang tadi yang disebutkan ya. Jika memang tidak mampu dilaksanakan sendiri, kawan-kawan kan ada contoh satu tadi kayak kalau di wilayah Bogor mungkin ya bisa kita arahkan ini di antara lembaga. Nah kawan-kawan pun dari teknisi juga sama. Jika kondisi mungkin ada yang butuh bantuan atau apa, kan kita semua saling mensupport. Inilah pentingnya kebersamaan kita ya. Apalagi ini dukungan yang luar biasa dari lembaga pelatihan dan didukung dengan Orion, yang dimana itu untuk upskilling kalian ya, menaikkan ibaratnya keilmuan kalian. Nanti akan didukung dengan kawan-kawan semua, para guru-guru ya, para master-master, baik secara hardware maupun mungkin softwarenya juga. Ini terima kasih dan luar biasa ini dengan adanya acara ini. Apalagi saya pribadi sangat mendukung sekali dengan program ini, dan ditambah lagi apalagi ini ada satu kelanjutan di mana contoh area di Bogor atau area Tangerang yang bisa hadir, mungkin suatu ketika kita bisa diadakan di sana ya. Tentunya seperti itu ya. Mungkin tidak panjang lebar, cukup sekian harapannya. Kita akan di sini berkumpulnya memberi manfaat dan mendapatkan manfaat, di mana kita dapat dukungan dari kawan-kawan semua untuk ke depan profesi kita tentunya akan lebih bagus lagi, dan tentunya teknisi semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berpengaruh. Serius, rating sangat berpengaruh. Jadi ketika kita sekarang mengabaikan ini, ya, ke depan kita menumpuk rating buruk, ya udah, nasib bisnisnya bisa kita pertaruhkan di situ. Next, kelengkapan barang servis terlupa. Yang satu unit besar aja kita sepelekan, kita singkirkan, ambil servisan baru yang lebih mudah. Apalagi kelengkapan yang kecil-kecil. Mungkin di handphone jauh lebih kecil ya. Ada SIM card, mungkin ada apa lagi, memori. Nah, ya udah nggak tahu entah kemana ya. Itu kan masalah kita. Next, nota numpuk karena pakainya nota sobek. Nota numpuk sampai gunung. Ntar kalau ada servisan garansi datang, coba lihat notanya Mas, kita validasi nyarinya, wah sampai setahun baru ketemu. Next, stok spare part kacau, nggak ngerti mana barang lama mana barang baru.
mana yang harus kita prioritaskan untuk beli kuantiti banyak sehingga kita bisa memberikan promo. Nggak ngerti karena nggak punya catatan, nggak punya manajemen. Next, terseret ke meja hijau, ini yang paling fatal ya. Kita husnudon, semua konsumen kita akhlaknya baik, tapi ada beberapa yang kurang berakhlak baik, yang sifatnya nggak kenaan gitu. Kita injek bayangannya aja dia teriak gitu. Injek bayangannya aja ya dia teriak. Atau orang yang punya kuasa, orang yang punya duit itu biasanya senggol dikit aja udah macam-macam. Nah, bisa jadi kita karena teknisi itu resiko kerja ya, ini kita tidak pungkiri merusakkan barangnya, menghapuskan data pentingnya dia dan dia nggak terima, keseret ya. Kita nggak punya bukti apapun masalah untuk keamanan kita sendiri ya. Kita nggak siapkan itu. Nah, boro-boro sampai ke bukti, ngasih foto, notanya kita simpen, kelengkapannya kita catat semuanya, boro-boro sampai ke tahap itu. Notanya aja masih sobek. Ada lagi jenis yang kalau tadi yang nggak kenaan, ada yang memang saya pernah nemui soalnya sekali. Sejak 2013 saya nemui sekali aja yang pelanggan tipe seperti ini. Jadi dia memang sengaja niatnya udah nakal, ambil barang, ngomong nggak bawa nota. Karena saya ingat memang dia yang masukin, ya udah kasihin. Dia nggak bawa nota, ngomongnya hilang lah atau rusak lah. Dia nggak bawa nota karena saya ingat memang orang ini kasihin, bawa pulang. Oke, beberapa bulan dia bawa nota itu orangnya beda, nanyain barangnya gimana rasanya, laptop ada yang niat seperti itu. Untung saya ada CCTV, jadi di korek-korek ini udah pernah ambil orang ini, nota yang ini udah pernah diambil, ya udah selamat. Ada satu ya dari 2013, tapi tidak memungkinkan bisa dapat juga. Nah, jadi ada risiko begini. Mungkin selama ini kurang terpikirkan karena memang anggap sepele, kurang termanage dengan baik. Ini masalah Superman. Next, ada lagi. Ya enggak. Berikutnya kita coba meningkat ke tahap selanjutnya bagi rekan-rekan yang sudah enterprise, bisa kerjanya keroyokan. Next, masalah pertama yang dihadapi, bisnisnya harus ditungguin. Pasti bisa dibuat gratis, nggak hanya efisien. Gratis kan bisa untuk teknisi HP. Caranya dipecah-pecah, dibedakan antara kebutuhan UMKM dengan kebutuhan enterprise, dipotong-potong. Nah, itu yang kita lakukan. Terus yang tadinya Yusuf TJS itu khusus untuk laptop, itu keluar automatic untuk semua usaha jasa servis. Jadi HP pun masuk, dan itu malah saat ini jadi market pertama kita. Jadi teknis automatic itu bisa fit dengan usaha jasa servis handphone, benar-benar fit. Karena itu dari Kang Andri yang rekam jejak tadi 18 cabang ya, banyak insight manajemen lahirlah automatic. Next, jadi harus pilih yang amanah. Automatic sudah terbukti. Saya tidak bisa menyebutkan yang lain selain automatic udah berapa tahun, saya tidak ngerti, bisa dipelajari sendiri. Yang jelas automatic sudah sejak 2016. Agak cepat sedikit. Update, insya Allah, karena itu sudah dipotong-potong. Sekarang modular, nggak satu gelondong diberikan semua. Sekarang modular, per modul. Jadi kalau ada yang obsolete itu istilah kadaluarsa di dunia teknisi, utamanya di dunia coding. Teknologinya sudah kadaluarsa, nggak masalah, ganti aja satu modul ini. Jadi insya Allah ke depan akan selalu berkembang dan pengembangannya itu tidak terbatas. Modul apapun tambahkan. Ada nanti pakai automatic, Mas, di aplikasi sana
ada fitur ini, nggak ada di Automat, sampaikan. Nanti langsung masuk antrian tim developer. Mas, ternyata teknisi itu butuh manajemen yang seperti ini. Alurnya begini, sampaikan. Kalau memang itu banyak yang butuh, langsung masuk antrian. Terus belum mundur. Nah, bandingan harganya ini aja yang saya bahas. Ya. Jadi kalau dari dunia aplikasi, ada aplikasi yang berjenis ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, Automat masuk ke situ. Masuknya ke aplikasi ERP. Jadi ada aplikasi akuntansi, aplikasi CRM, aplikasi payment gateway, aplikasi POS, dan lain sebagainya. Automat masuk ke ERP, Enterprise Resource Planning, yang semua itu bisa gabung jadi satu untuk satu bisnis tertentu. Itu yang namanya ERP. Jadi kita bandingkan dengan ERP yang lain, karena kelas Automat di situ. Next. Yang pertama 83 juta. Alhamdulillah keblur itu. Tapi mungkin bisa dilihat. Serius ini, nanti dilihat sendiri. Next. Ini juga keblur ya, 700.000 per bulan. Next. Aduh, next. Ya itu nanti bisa dilihat sendiri. Oke, jadi tadi saya sudah cerita bahwa ada user TJS dipakai oleh para enterprise. Walaupun enterprise, ternyata Superman juga banyak yang pakai sejak 2016 sampai sekarang. Yang saya tampilkan di sini itu yang masih eksis. Insya Allah nggak masalah karena saya sudah ngomong. Ini kalau ada yang tahu, kalau URL-nya mungkin ecocom.aplikasi.repair, bisa dilihat. Next. Ini Avengers ya, yang besar-besar. Next. Zolator Malang, Predator. Next. Cari yang Superman. Next. Nah ini sebelumnya Medi Jeslan, itu YouTuber di dunia laptop. Dia single ya, Superman, tapi pakai Automat. Next. Ascom. Next. FC Faturcom. Ya. Terakhir dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan Andri. Next. Kenapa harus sekarang? Harus sekarang rekan-rekan itu aktivasi. Nggak boleh nanti, kalau nanti akan ketinggalan. Kenapa? Karena kami harapkan ini akan bisa dipakai oleh semua teknisi, dan itu akan berkembang banyak, ekosistemnya dibangun di dalam Automat. Nah nantinya banyak kesempatan yang bisa rekan-rekan yang semakin cepat gabung, kesempatannya semakin besar ya. Apa saja? Yang pertama ini bebas memilih domain, ini gratis. Jadi ada domain yang bisa kami tawarkan secara gratis juga. Memang belakangnya ada domain dari Automat sendiri. Jadi yang bisa digratiskan itu subdomainnya. Contoh, misal andri.automatfree.app. Nah, itu rebutan. Kayak dulu Gmail awal-awal itu bisa pakai nama kita, wahyu.trikusumo@gmail.com, bisa. Sekarang harus ada kombinasi angka karena semakin sedikit kuotanya. Siapa yang dulu dia yang dapat, sama kayak di Automat. Siapa yang dulu daftar dia yang dapat, bisa milih domain seperti nama usaha rekan-rekan. Berikutnya, lebih dulu mengumpulkan reputasi bagi target service. Ini ada dua target, sesama tukang servis, karena nanti Automat jadi ekosistem teknisi di dalam itu. Jadi bisa saling cuan nih di dalam Automat, sesama teknisi bisa saling cuan. Terus juga bisa keluar ke, nah ini kan memang fungsi utama dari Automat di manajemen, sehingga target kita ke klien, ke pengguna. Jadi ada dua target, ke sesama teknisi, ke pengguna juga. Itu kalau rekan-rekan semakin cepat gabung,
akan semakin bereputasi. Kenapa? Ketika nanti modul e-commerce, modul marketplace di Automan sudah ready, sudah bisa digunakan, maka semua teman-teman bisa jualan di situ, jual beli di situ. Dan ini insya Allah bisa menyingkirkan permasalahan umum teknisi yang saat ini marak lagi. Kemarin-kemarin banyak seliweran, jangan transaksi dengan akun ini, jangan transaksi dengan akun ini karena dia ketipu. Ini marak lagi kemarin, saya pantau di medsos, ada yang sekian juta. Nah, kalau di marketplace Automan, insya Allah enggak, karena rating berdasar dari data yang dia masukkan ke Automan. Jadi benar-benar dari data usahanya. Automan algoritmanya akan menghitung dari situ, akan mengkalkulasikan data-data yang dia inputkan, data-data usahanya. Jadi rating yang dimunculkan, reputasi yang dimunculkan bukan fake, tidak bisa dibuat-buat. Jadi insya Allah aman. Itu menyingkirkan permasalahan umum kita di dunia teknisi. Berikutnya, lebih besar peluang dapat cuan, karena tadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita bisa punya AI sendiri di dalam Automan, dan AI ini bisa dilatih, dijadikan pinter oleh rekan-rekan dari inputan setiap langkah pengerjaan. Masalah A kita lakukan anu yang duain ya, iya duain loh. Iya. Dua itu. Kamu duain satu tuh jadi 20, Pak. Hah? Satu tuh jadi 20 kalau dua. Berarti ini beli 200, Pak. 200. Paling 40.000. Udah bawa kan. Dulu Molina udah 2. 3 aja 3. Ya? Biar kita buat sonu segala kan. Yang sana enggak paling yang ini. Hah? Itu 1. Hah? 14 sono. Ya 3 dulu itu. Ini rancangan dakannya ala apa ini, Bang Inai? Ala apa ini? Ala Turki. Ala Turki. Istimewa ini. Istana Turki. Jadi pas beres ngecor langsung jadi aja polanya. Iya. Enak lama nu bodas itu lek.
Udah pula lah. Bukan. Cina apa bukan? Apa-apa. Cina no. Cina. Bukan kene buka. Balik. Anu yang duain ya. Iya, duain. Duain loh. Iya. Duain tuh. Kamu duain satu tuh jadi 2 plong, Pak. Hah? Satu tuh jadi 2 plong kali. Berarti ini beli 2 dus, Pak. 2 dus. Paling 40.000. Udah bangun. Dulu Molina udah 2. 3 aja 3. Ya? Biar kita buat suami segala kan. Yang sana enggak palingnya ini. Hah? Itu 1. Hah? 14 sono. Ya 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus dari Klender, Jakarta Timur. Saya angkatan tahun kalau nggak salah 2019 ya. Ya. Terima kasih Agus dari Klender, angkatan ke 2019, tahunnya 2019. Terima kasih ya. Berikutnya dari Unicorn. Coba tangan Unicorn. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang paling dekat aja lah ya. Perkenalkan, nama saya Rahman Gadi Lupis. Lah ini mah yang kemarin masuk video barbar yang saya baca. Iya, apal banget saya. Saya lulusan dari Unicorn bulan Juli 2023. Ya. Begini ya rekan-rekan ya. Kita kembali dulu ke masalah fondasi profesi kita sebagai teknisi ya. Kita samakan persepsinya bahwa syarat untuk menjadi seorang teknisi pasti rekan-rekan mengetahui ya.
perlu apa? Perlu investasi kan? Betul ya. Apa saja investasinya? Satu, punya knowledge atau ilmu kan? Seperti itu. Yang kedua, punya peralatan ya, perlengkapan. Kemudian yang ketiga, tempat, dan keempat seterusnya lah yang seperti itu ya. Peralatannya sikat gigi sama thinner. Betul. Intinya begini ya, ini Orion ya, Orion. Samakan dulu persepsinya, bukan alat eksekusi, betul? Selamat siang semuanya, rekan-rekan di sini. Cek, kok naik ke panggung kok. Ini laptopnya. Saya bawa laptop juga ada kabel. Bawa kabel. Ya, perkenalkan nama saya panggilan Leonardo Alvin dari Alpha 2000. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Alvin. Ya. Alpha 2000 ini pusat pelatihan teknisi HP sejak tahun 2001. Jadi sampai 2024. Ya. Eksis dan mudah-mudahan ke depannya tetap eksis ya Pak. Eksis terus ya. Eksis terus. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk saat ini kepada panitia ya. Panitia dari NSA, tim dari CSA dan Unicorn dari IB. Yang panitianya NSA ya? Ya, NSA. NSA Kandeni ya? Ya, betul. NSA juga apa? Pusat latihan yang terkenal di Bekasi ya? Ya, sudah teknologi luar angkasa. NSA. Hah? NASA. NSA. Ya, saya kenalkan ini di NSA ya. Sudah banyak alumni-alumninya yang tersebar ya di seluruh provinsi NSA. Kebetulan kalau dulu saya waktu zaman BlackBerry jadi mensupport BlackBerry KSA. Nah, kalau ini NSA ya. NSA. Oke. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk materi. Barangkali ada yang mau bertanya seputaran kasus di iPhone. Ya, langsung kasih pertanyaan ya Pak ya. Ya, saya kasih pertanyaan atau barangkali ada yang mau bertanya. Ya, tentang iPhone ya. Ya, di sini saya mau bagi-bagi saja nih. Bagi-bagi kaos. Apa itu? Kaos. Yang mau bertanya atau bisa silakan ya. Nanti kaos pribadi. Ya. Oke, barangkali ada yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Prabowo. Ya. Oke guys. Silakan. Saya alumni Unicorn, izin bertanya untuk kasus di iPhone untuk seri X sampai XR itu kalau misalnya Bluetooth-nya nggak ada, kita masih bisa ambil dari mesinnya. Nah, tapi ada beberapa kasus di khususnya iPhone 11 itu kalau memang misalnya chipnya udah nggak ada, kita ngambil Bluetooth-nya itu dari mesin agak susah dan kadang nggak bisa. Untuk iPhone 12 ke atas ya? Saya mengalami 11 ya? Iya betul. 11 itu terutama apa namanya? Cover board number, biasanya kita apa perbaikannya? Biasanya ngambil Truton kalau sudah nggak ada LCD original bagaimana? Kalau misalnya udah nggak ada LCD original, Trutonnya itu kan biasanya di copy dari mesin pakai jas ya? Iya, pakai GC ya, disedot ya? Iya. Itu kadang-kadang Trutonnya nggak keluar di seri 11. Udah namanya itu jadi apa namanya, ada yang bisa ada yang enggak ya untuk betul. Kalau iPhone X R ke bawah itu mudah kan? Betul. Ya, tapi belum ada solusinya sih. Ya. Cara apa namanya Truton itu fitur apa ya? Fitur untuk display dan apa lampu ya, Truton ya. Jadi kalau menu Trutonnya tidak
muncul ya, tidak muncul pengaturan display ya secara otomatis. Itu kan harus pakai display original. Kalau kita pakai ganti display ya pasti tulisannya akan hilang. Maka solusinya kalau tidak ada display yang original lagi untuk iPhone X XS ya sampai iPhone XS itu udah bisa disedot namanya cover board number ya, atau langsung pakai GC disedot aja di mesinnya disedot ya, dibaca cover board number, lalu ditulis ke display yang baru ya. Jadi maka tulisan akan muncul. Tapi untuk seri terbaru dia sudah nggak bisa ya, belum ada solusi ya pakai yang harus ada LCD original ya. Dan juga untuk iPhone 12 ke atas harus pindah IC ya, pindah chip ya untuk iPhone 12. Oke, ini XL atau L? XL. Sekarang bagi-bagi tahu saja. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin mau tanya sistem kerja atau gitu, kasus lain yang hardware. Ya, ini karena saya nggak bawa tapi nggak ada kabelnya. Permisi Pak, saya mau bertanya. Saya dari alumni NSH, nama saya Sutoro. Ya. Saya pernah menangani kasus SR yaitu backlight. Iya. Saya pengen tahu titik permasalahannya. Saya udah ganti IC backlightnya yang kedua, tidak titik permasalahannya di mana? Oh ya, backlight ya. Berarti sistem kerja backlight ya? Yes. Backlight display. Yes. Oh ya. Sekarang tanya ya ini bawahnya. Excel atau L? Ngecas deh. Nah, sekarang saya bertanya dulu, kalau di iPhone di iPhone yang displaynya menggunakan LCD seri berapa saja? Yang menggunakan display kita tahu ada jenisnya? Ada LCD dan ada OLED ya? Ya OLED. Kalau iPhone yang masih menggunakan LCD tipe berapa saja? Yang paling tertinggi seri berapa? Kayak XR ini ya. XR ini pakai displaynya apa? LCD apa OLED? Iya LCD. LCD ya, belum pakai OLED ya. Karena dia displaynya masih pakai LCD, maka pasti ada yang namanya IC lampu ya, atau IC backlight. Masih menggunakan IC lampu. iPhone XR ya. Habis iPhone XR masih ada nggak tipenya yang lebih baru? Seri berikutnya yang pakai LCD. Di atasnya XR. iPhone 11 ya. iPhone 11 masih menggunakan displaynya LCD. Jadi masih ada IC lampunya. IC lampu. Paling tinggi iPhone 11. Kalau iPhone 12 ke atas sudah AMOLED, OLED semua ya. Semuanya pakai OLED. Jadi kalau OLED tidak ada lagi menggunakan IC backlight. Jadi itu AMOLED sistem kerjanya beda ya. Dia setiap pixel itu mengeluarkan cahaya sendiri ya. Jadi nggak butuh lagi penerangan. Dia nggak butuh lagi IC backlight, nggak butuh lagi diterangin sama lampu. Kalau ibaratnya bedanya serangga sama kunang-kunang. Apa bedanya? Kalau kunang-kunang serangga dia bisa keluar cahaya sendiri ya. Nggak butuh penerangan ya. Nah itu kayak AMOLED ya, OLED. Tapi kalau serangga kan dia nggak bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Ya itu ibaratnya LCD. Nah sekarang saya mau bahas pertanyaannya LCD ya. Udah ganti IC backlight tapi masih Ya, tapi gambarnya tampil ya. Gelap ya. IC backlight. Di sini kita lihat display konektor iPhone 11 nih. iPhone 11. Untuk kategori di sini di skematik ya. Konektornya J5700. Ya. Di skematik ini ada bagian yang namanya tegangan untuk backlight. Ada namanya PP ya.
PP singkatan apa? PP. PP. Di iPhone ada nama net name itu mulainya dari PP. Ada yang bisa jawab? Kasih kaos lagi. Iya, kaos lagi. PP apa PP artinya? Angkat tangan ya, coba. Ya, ini Kang Jemi. Yang menjawab trainer. Ya pasti bisa. Trainer yang jawab pasti. Jadi PP ini power positif. Setiap tegangan analog ya, yang ada di iPhone itu dimulai dengan kata PP, power positif. Kemudian ada juga tegangan negatif. Kodenya adalah PN. PN. Di sini ada nggak PN? Ada PN. Ini kan PP semua ya, PP. Yang PN coba dilihat, PN. Nah, lihat ada PN ya. PN 5V7 berarti apa? Power negatif. Sekarang untuk kategori bagian lampu itu adanya di blok sebelah kiri atas ini. Kita lihat nih display nih. Untuk iPhone 11 ada 2 IC backlight ini. Ada 2 IC backlight ini IC-nya nih. IC backlight. IC backlightnya ini sama. Kiri kanan sama. Ya, bisa. Ini 11 ya. Iya. Oh ya, ini iPhone XR ini 2 ya. XR sama 11 itu IC backlightnya sama ya. Jadi ini tegangannya udah ganti untuk IC ini tapi masih bermasalah. Sekarang IC ini tujuannya untuk mengeluarkan tegangan tinggi. Ini ada tegangan anoda ya, anoda. Anoda itu adalah tegangan untuk mensuplai bagian lampu di balik LCD. Ada 2 tegangannya. Backlight 12, 34 anoda. Bedanya apa 12 sama 34? Jadi kalau display itu kita bagi 2 blok ya, ada bagian kiri sama kanan. Yang bagian kanan itu namanya BL12. Yang sebelah kiri 34. Jadi kalau misalnya BL12 nodanya bermasalah, berarti dia gelap sebelah kanan. Kalau yang 34-nya bermasalah, gelapnya sebelah kiri. Kadang kita ketemu yang gelap sebelah. Tapi ini kasusnya gelap semua. Berarti kemungkinan besar ini ada masalahnya di bagian lain. IC lampu sudah. Ini jadi hasil akhir daripada IC ini ya mengeluarkan tegangan ini anoda. Berapa besarnya? Kalau kita ukur dia start itu 18 volt. 18 pengukuran aktif pasang. Pengukuran aktif pasang LCD. Jadi pasang LCD diukur tegangannya berapa? Harus 18 volt. Kalau diukurnya cuma berapa? 4 volt. Sebesar namanya tegangan VDD demand, berarti dia tidak terjadi pembesaran atau tidak terjadi boost. Tidak terjadi boost karena tugasnya IC backlight ini adalah merubah tegangan baterai atau VDD demand 4 volt menjadi tegangan backlight ya, anoda ya, 18 volt. Jadi terjadi peningkatan tegangan sebesar 4 kali lebih ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini kalau kita klik net name ini asalnya dari mana? Akan menuju ke sumbernya. Sumbernya adalah IC backlight. Nah, jadi di Orion ini kita bisa lihat nih, tinggal diklik. Atau kita bisa buka 3 jendela sekaligus sampai 4 jendela ya. Yang satu buka guideline ya, gambar PCB. Yang satu skematik. Nah, ini ada IC lampunya. IC ini tugas akhirnya cuma ngeluarin tadi tegangan anoda. Sekarang dia menerima tegangan VDD demand ya. VDD demand ini adalah tegangan utama di iPhone. Tegangan VDD demand ini sama dengan tegangan baterai. Berapa besarnya? Tegangan baterai kita tahu ya, dari 3,7 sampai 4,2 volt. Lalu dia akan masuk bercabang 2 ya, masuk ke IC backlight input. Kemudian dia masuk ke sini ini ada 2 buah coil ya, 2 buah coil. Nah, coil ini namanya coil switching. Coil switching
Digunakan untuk apa? Untuk menaikkan tegangan output dari IC backlight. Coil ini adanya di input. Karena coil ini adanya di input, berarti sistem regulator ini adalah bus regulator ya. Bus regulator untuk menaikkan tegangan output. Setelah coil baru ketemu di belakangnya, di akhir ini di output ada dioda. Dioda ini sebagai penyearah ya, agar supaya tegangannya itu apa? Searah menuju ke output ya. Nanti dari output dia tidak bisa berbalik ya, berbalik arah. Ada dioda. Nah ini setelah dioda berarti dia apa namanya? Ini adalah tegangan apa? Hasilnya 18 volt. Ngukurnya harus bagaimana? Harus pakai LCD diukur ya. Harus ada 18 volt. Ini IC lampu yang U5660 ya. U5660. Yang sebelah mana tuh? Ada di sini ya, di skematik U5660. BL berapa? 34 ya. Kalau BL 34 berarti dia yang bertugas untuk menerangi lampu bagian kiri. 34 yang kiri. Kalau 12 yang kanan. Kemudian di sini apa namanya? Jadi udah kita kenal 3 komponen, IC backlight, coil dan dioda. 3 komponen utama di apa rangkaian sistem kerja backlight. Coil adanya di output, dioda adanya di coil adanya di input, dioda adanya di output ya. Nih. Nah, selain itu, ya, di sini tidak cukup hanya itu saja ya 3 komponen, tapi di sini juga ada namanya I2C. Ada namanya I2C nih, I2C berapa tuh? I2C nomor berapa? I2C 0 ya. I2C 0 AP, SCL sama SDA ya. Apa itu I2C? Ada yang bisa jawab? I2C ada yang bisa jawab? Ya. Itu sih singkatan dari interconnected 2 sirkuit. Ya. Singkatan inter IC ya, singkatan inter IC ya. Integrated circuit ya. Fungsinya untuk apa? I2C. Fungsinya untuk I2C. I2C ada berapa jalur ini? Ada 2 ya. SCL dan SDA. Fungsinya untuk apa itu I2C? SCL, circuit clock. Serial clock. Kalau SDA, serial data. Ya, fungsinya yang sekarang kita tanya, untuk apa sih jalur I2C ini? I2C. Fungsinya yang ditanya untuk apa? Apakah untuk mengeluarkan tegangan kerja gitu? Apakah untuk apa gitu? I2C. Kita udah tahu ya 2 jalur ya, SCL sama SDA. I2C. I2C nomor 0 ya. Nanti ada I2C nomor 0, I2C 1, I2C 2, I2C 3 ya. Jadi ada apa? Bukan cuma 1 tapi mungkin ada 4 ya. Sekarang kan fungsinya apa? Ini kayak di sini ya. Di guideline-nya Orion ini ada I2C itu, I2C 0 ya. I2C 1 sudah sangat lengkap. Di Orion ini ada petunjuk I2C 3 ya. I2C 3. Nah, kira-kira kan pertanyaan fungsinya apa dulu? Jadi sebelum kita bahas fungsinya apa dulu? Pengontrol tegangan. Ya, kurang tepat. I2C ini kurang tepat. Jadi belum tepat ya. Jadi saya terangkan saja, I2C ini singkatannya apa tadi? Inter IC ya. Kan kalau IC I sama C ya. Ditambahin lagi depannya I, inter IC, berarti antara IC. Jadi antara IC itu saling berkomunikasi. Yang ngajak komunikasi siapa? Di smartphone itu yang mengajak komunikasi adalah CPU. Nah, CPU A12 ya. Dia mau mulai mengajak komunikasi seluruh komponen yang ada. Komunikasinya terdiri dari 2 jalur, yaitu I2C, SCL dan SDA. Kalau SDA, data yang mengalir, komunikasinya 2 arah ya. Kita lihat ada tulisan BI ya, BI. Ini BI.
berarti dua arah bidireksional. Dari CPU ke komponen lain, bahkan dari komponen lain berkomunikasi ke CPU. Jadi dua arah ya. Kalau SCL dari mana? SCL itu komunikasinya hanya dari CPU ke komponen lain, satu arah. Jadi serial SCL ini fungsinya untuk menghantarkan data. Jadi data itu bisa mengalir kalau ada clock. Ya, data dihantarkan oleh clock. Jadi harus satu paket ini ya, clock sama data gitu. Data ini ibaratnya apa namanya? Kalau kita punya badan tubuh ini ada darah ya, darah itu harus mengalir ke seluruh